Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Herna Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu nggih Mbak neng perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya sampean Mbak di negara manapun sampean berada. Contoh sama kerjanya yang gini Singapura, yang Taiwan, gini Makau, oke yang sering komen. Bahkan di Hong Kong pun semoga sampai semuanya terhindar dari mara bahaya, terus sukses selalu nggih Mbak ning perantauan, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus salah satu dari adik kita yang baru lulus SMA. Dalam usia belia masih dini, dia iki nekat kerja ning luar negeri, tujuannya adalah negara Hong Kong. Dan si adik kita ki mendapatkan hal yang tidak mengenakan dari majikannya, bahkan nggak sampai potongan gaji, Mbak Eki sudah diputus kontrak oleh majikannya. Jadi silahkan disimak, siapa tahu ini bermanfaat, karena ini khusus bagi adik-adik baru yang bekerja di luar negeri, ini bermanfaat banget. Kita bakal membahasnya kan kawan, dan ini adalah pembahasan dari channel ini. Oke, kita mulai kasusnya. Jadi adik kita ki lulus SMA, kemudian pengen nih bekerja ke luar negeri, dan tujuannya dia iki kerja di luar negeri adalah negara Hong Kong. Jadi belum memiliki pengalaman apapun, nol putul, bahkan lulus aja dia belum bekerja di tanah air, dia sudah mencoba bekerja di Hong Kong. Pas itu adik kita ki masuk PT, nunggu di PT, nunggu majikan, nunggu visa. Di PT dia iki nggak diajari bagaimana cara melakukan perlawanan terhadap majikan, atau apabila nanti diputus kontrak di tengah jalan, bagaimana sih caranya, tapi nggak diajarin. Intinya cuman bahasa, masak, terus bagaimana sopan santun sama majikan, itu aja. Jadi ketika dia ada masalah, dia bingung nih. Oke, setelah ditunggu-tunggu 8 bulan dia di PT, baru dia iki dapat majikan, terus turun visa. Pokoknya total ning PT dia itu 8 bulan Mbak. Setelah dia turun visa, dia terbang ke negara Hong Kong. Jope dia iki jaga mbah perempuan sing lumpuh, terus mbah iki wis tuwek banget, terus kuwi sing paling parah pikonan. Dan di dalam rumah kui selain mbah ada dadai juga. Sejak awal dadai niki tahu kalau Mbak iki cantik, jadi dia tidak terlalu suka sama si adik kita iki. Dan yang membuat si adik kita ki nggak betah ki, pertama adalah Mbak iki sudah makan nih. Kan biasa nih wong tua, kalau kita tuh jaga orang tua, banyak hal yang dialami oleh kawan-kawan, termasuk masalah dituduh mencuri, sedangkan si adik kita kui dituduh belum memberikan makanan. Jadi pikone ki perkara makanan dan uang. Pertama, dia ki sudah memberikan makanan sama Mbak Iki, tapi dituduh katanya makanannya belum diberikan, bahkan makanannya Mbak Iki habis. Yang dituduh adalah si adik kita ini. Jadi pokoknya segala makanan yang diberikan sama Mbak Iki nggak ngaku kalau sudah memakannya. Mungkin mbak-mbak pernah di posisi seperti ini, Mbak sampean ki wis mau dulang nih, wis warak nih, sampai mutah, tapi ngaku nih sama anaknya kuwi nggak didulang. Ada komen Mbak, kuwi nyowobelin. Piye caramu bisa menghindari dalam kasus-kasus seperti ini? Silakan komen. Nah, tidak hanya permasalahan makanan, iki lek mbain ndek duit, padahal duit iki dikasih di lemari, tapi ngaku nih dia kehilangan duit sama anaknya. Jadi karena sering mendapatkan komplainan dari Mbak Iki, akhirnya si bose perempuan atau daden iki nggak seneng sama Mbak. Pertama karena si adik kita ki cantik nih, jadi nggak senang. Kedua, kui karena sering dikomplain sama Mbak, ini bisa membuat dadene tambah nggak seneng. Karena nggak senang sama
PRT-nya iki, akhirnya PRT iki disetreng habis-habisan. Contoh tidure kurang, bahkan jarang sekali dikasih makanan. Nanti kalau dikasih makanan nunggu sampai busuk dulu baru dikasihkan ke adik kita ini atau PRT-nya ini. Jadi roti nunggu busuk berjam-jam dulu baru dikasihkan, Mbak. Dan kui si adik kita ki mau makan tapi takut kalau gak makan nanti kelaparan. Jadi perihal iki sing membuat si adik kita kui tertekan kerja neng gini majikan iki jaga mbah iki. Bahkan ketika dia iki 1 bulan bekerja di situ kurus banget, Mbak. Jadi sering sekali adik kita tuh nahan lapar. Dengan kondisi dia yang sering menahan lapar iki, jadi adik kita ki sampai kurus kering gara-gara iki jarang sekali dikasih makan. Kalaupun dikasih makan nanti nunggu bekas atau sisa, bahkan yang dikasih kui busuk dulu, jamuran dulu baru dikasih ke PRT-nya. Nah, ini karena si adik kita kui gak punya duit untuk beli makanan, bahkan keluar pun jarang, karena apa-apa siang belanja kui adalah majikannya perempuan atau dadainya tadi. Jadi di rumah si adik kita kui ngurus baik, jadi nggak kemana-mana dalam 1 bulan itu, apalagi belum dapat gaji. Jadi dia cuman menunggu belas kasihan dari majikannya untuk memberi makan tadi. Oke, karena makanan kurang iki sih membuat adik iki kerjanya iki agak lelet dan kerjanya kui nggak gesit. Alhasil 1 bulan pas si adik kita iki menerima gaji, kemudian setelah itu dikasih ke pihak agensi, Mbak Eki atau adik kita ki diputus kontrak oleh majikannya, Mbak. Karena dia itu nggak paham bagaimana cara melakukan perlawanan, bagaimana cara menuntut atau melaporkan, bahkan Eki meminta bantuan sama agensi. Karena sejak PT kan nggak diajari nih, yaitu akhirnya si adik kita ki pulang ke kampung halaman. Jadi ketika dia pulang ke kampung halaman, orang tua dia ki kaget dengan kondisi yang dialami oleh anaknya dia. Jadi kurus, Mbak. Dulu tuh berangkatnya nggak segitu, tapi ketika dia bekerja ke negara Hongkong, kurus banget. Karena apa? Ya kekurangan makanan tadi. Jadi nunggu selama 8 bulan di PT, iki cuman sia-sia saja. 1 bulan kerja di negara Hongkong, kui sudah diputus kontrak secara intermit oleh majikannya. Bahkan hak-haknya dia kui tidak diberikan. Apakah agensi tidak membela? Agensi tidak membela Mbak E, adik Eki. Bahkan agensi kui langsung memulangkan adik kita dan tidak mau mengambil resiko apapun untuk membantu, bahkan mencari majikan baru kui enggak, Mbak. Jadi dalam kasus iki apa sih pelajaran yang dapat? Iki sering banget terjadi sama sampean dek. Oke. Iki tergantung sampean kui masih niat kerja di negara Hongkong apa enggaknya. Jika sampean diputus kontrak atau sampean yang memutuskan kontrak kepada majikan. Jadi tergantung niat sampean kerja di negara Hongkong apa enggak. Lek sampean niat kerja di negara Hongkong tak kasih tahu. Jadi sebelum sampean nanti pulang ke Indo, jangan lupa melaporkan dulu ke imigrasi tentang kondisi kerja sampean dan tentang bagaimana perlakuan majikan ke sampean. Jadi sampean pasti ada kontrak kerja nih. Ataupun sampean di Indo, sampean jika punya niat bekerja lagi ke negara Hongkong, laporkan, kirim surat dari Indo ke negara Hongkong. Atau mungkin Anda bisa memakai fax, itu juga bisa. Oke, bagaimana cara mengirim surat kepada imigrasi jika sampean tuh punya niat bekerja ke negara Hongkong? Jadi sampean cekkan kontrak kerja sampean. Kontrak kerja sampean bagian pertama awal iki kan ya, iki referensi. Jadi di awal iki ada majikan sampean, ada nama majikan sampean. Kemudian yang kedua ada nomor kontrak kerja sampean. Nah, di situ sampean catetan nama majikan sampean. Nah, kirim surat ke imigrasi, iki alamatnya yang terbaru. Nanti tulis gini, pakai bahasa Inggris ya, Mbak. Kalau nggak paham, translate ke Google.
kepada imigrasi Hong Kong. Nama saya ini, dengan kontrak ini, saya bekerja di negara Hong Kong tahun segini, bulan segini, tanggal segini, masuk majikan segini-gini, kemudian diputus kontrak secara sepihak atau diinterminate oleh majikan pada tanggal ini. Keluhan saya bekerja di situ adalah tidak mendapatkan makanan apapun dari majikan, bahkan cuman makanan busuk yang dia berikan. Kemudian Mbak Eki selalu pikun dan selalu menuduh aku mencuri makanan, mencuri uang mereka. Nah, itu tulisan KB Mbak. Setelah Anda tulis nama majikan Anda ini, kemudian alamatnya ini ditulis, kemudian setelah selesai kirim ke imigrasi di sini dengan alamat Indo, sampean nggak masalah di sini. Jadi ketika sampean proses terbaru nantinya, imigrasi sudah mengantongi tentang perihal sampean kenapa diputus kontrak, Mbak. Ini penting banget untuk proses ke depan nih. Jadi biar imigrasi tahu bagaimana kelakuan majikan Anda saat itu memutuskan kontrak kerja. Jadi kalau satu orang memberikan rekod buruk, dua orang nanti memberikan rekod buruk, tiga orang nanti memberikan rekod buruk, secara otomatis majikan kui sudah masuk blacklist. Pokoknya bisa dititeni, bisa diingat oleh imigrasi, oh iki lho majikannya bermasalah. Jadi sesederhana iku, ketika sampean kui gagal kerja di negara Hong Kong, perkara adalah majikan sing nakal, sing hau mafan. Jadi buat adik-adik semuanya, iki tolong untuk diperhatikan kasus iki. Jadi pertama sama harus minta bantuan agensi, kemudian setelah itu sampean kalau nggak mendapatkan apapun pulang ke tanah air nggih. Semoga bermanfaat channel Udiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.